Sebagai negara pemimpin de facto ASEAN, Indonesia wajib berdikari alutsista sebisa membuat roket untuk keperluan militer. Meski roket kelasnya masih di bawah rudal, setidaknya Indonesia sekarang mempunyai kemandirian dalam hal itu, padahal negara lain di ASEAN belum tentu bisa membuat roket seperti Indonesia. Mereka bisa saja melakukan penelitian pengembangan roket, namun industri pertahanan Indonesia mempunyai nilai lebih maju karena didukung SDM yang melimpah. Membuat alutsista dan amunisinya merupakan dua hal yang berbeda. Semisalnya sekarang seorang prajurit militer Indonesia dipastikan akan menenteng senjata senapan serbu, entah itu SS-1 atau SS-2. Namun setiap prajurit militer Indonesia belum tentu dibekali peluru yang cukup, bisa saja ia cuma kebagian beberapa magazin untuk jatah 1 tahun ke depan. Hal itu kemungkinan hanya dalam keadaan tidak berperang. Ketika perang meletus, kebutuhan militer Indonesia akan amunisi naik berkali-kali lipat. Padahal setiap tahunnya minimal 600 juta butir peluru kaliber 5,56 mm harus tersedia di gudang penyimpanan. Angka 600 juta jumlah normal untuk keadaan tidak berperang. Jika keadaan genting, Indonesia mesti punya 5 miliar butir amunisi 5,56 mm, baik kebutuhan operasional sekaligus cadangan. Bisa membangun alutsista tetapi lemah memproduksi amunisi macam peluru berbagai kaliber, roket, rudal hingga torpedo sama saja bohong. Hal inilah yang tengah dikejar Indonesia, di mana dengan mandiri membuat roket setidaknya dapat menggerus volume impor alutsista sejenis. Erhan 122B misalnya, ia merupakan roket karya anak bangsa yang menjadi salah satu bukti usaha kemandirian Indonesia. Erhan 122B belakangan akan masuk ke lini produksi massal. Hal ini dicapai setelah usaha bertahun-tahun dari tim peneliti hingga mendapatkan lisensi layak operasional. Erhan 122B sudah mengantongi 7 lisensi pengembangannya lebih dari 1 dekade untuk sampai ke tahap ini. Jadi ini mungkin merupakan salah satu contoh baik seri sukses story kegiatan hampir 10 tahun. Saya kira memang riset seperti itu sebuah prestasi yang membanggakan, dan itu berhasil dari Erhan 122 kemudian berlanjut masuk ke yang 122B dan sudah memenuhi apa yang dipersyaratkan dengan performa yang cukup baik. Rupanya Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang mendapatkan teknologi roket warisan Uni Soviet. Sekarang menjadi Rusia pertama dan diaplikasikan dalam diri Erhan 122B. Roket amunisi dari MLRS RM70 grade yakni S9M22 dan 9M28 asli buatan Uni Soviet yang diadopsi oleh Ceko. RM70 adalah salah satu varian terbaik dari peluncur grade antik Soviet yang bersaing dengan kendaraan serupa dari Belarus, Polandia, Rumania, Serbia, dan Ukraina. Keberhasilan Erhan 122B juga menjadikan Indonesia negara pertama di ASEAN yang mengalokasikan produksi roket kaliber 122 mm. Erhan 122B kini menjadi bukti bahwa Indonesia bisa menandingi kualitas amunisi roket MLRS buatan Rusia.